Waktu itu kami sudah, tim Barajp turun, sudah menyusun strategi dan membutuhkan traktor mini. Nah, Bapak Presiden mohon izin, Bapak janji waktu itu akan menyerahkan 25 untuk petani kelompok di Seram. Tapi mungkin Bapak lupa. Hanya sekedar mengingatkan saja ini Pak Presiden. Sekian, terima kasih. Misalkan nanti yang tadi Pak Ketua Barajp tadi sudah saya catat di mengenai apa tadi? Traktor kecil 25 unit. Masa saya janji itu? Janji? Ya oke. Enggak, kalau saya janji itu biasa 1000 traktor, 25 itu harusnya bisa segera dikirim, oke. Yeah. Pagi hari ini saya khusus datang ke Ambon itu hanya punya satu keperluan, bahwa kita akan membangun Ambon New Port. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pelabuhan Yosudarso di Kota Ambon dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku. Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara tiba di kawasan pelabuhan sekiranya pukul 6:40 waktu Indonesia Timur. Kepala Negara memanfaatkan kunjungan itu untuk berdialog dengan para pelaku usaha pertanian setempat guna mengetahui kondisi terkini sektor perikanan Maluku, Pelabuhan Yosudarso, serta pelabuhan lain di sekitarnya yang membutuhkan pengembangan untuk dapat mendukung sektor perikanan Maluku yang memiliki potensi besar serta keunggulan di perikanan tangkap. Yang kurang lebih ini di dalam perencanaan nanti ada 700 hektar yang itu terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan ada di satu lokasi yang tadi disampaikan untuk mengefisienkan semuanya. Dan ke depan yang kita harapkan dari situlah nanti kita bisa ekspor langsung kemanapun. Tahun ini akan dimulai pembangunannya dan kita harapkan dalam 2 tahun akan selesai. Dalam waktu dekat, Presiden menerangkan Kota Ambon akan mengembangkan pelabuhan baru dengan konsep pelabuhan terintegrasi yang akan menjadi pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo dari wilayah Indonesia Timur. Pengembangan pelabuhan baru tersebut sangat dibutuhkan mengingat pelabuhan khusus perikanan saat ini telah mencapai kapasitas maksimum. Tahun ini akan dimulai pembangunannya dan kita harapkan dalam 2 tahun akan selesai. Untuk itu saya minta nanti pelaku-pelaku fisheries industri bisa segera mendaftar dan ikut masuk ke dalam lokasi ini, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa ini bisa jalan, ucapnya. Melihat potensi perikanan di Maluku yang sangat besar namun belum teroptimalkan dengan baik, Presiden Joko Widodo memandang bahwa pembangunan sebuah fasilitas yang dibutuhkan para pelaku usaha perikanan setempat untuk dapat memacu produksi perikanan lebih besar lagi memang diperlukan. Meski demikian, Kepala Negara menekankan agar rencana dan implementasi dari pembangunan pelabuhan baru tersebut lebih dimatangkan agar nantinya dapat menjadi sebuah percontohan bagi pengembangan pelabuhan modern yang terintegrasi dengan industri perikanannya di daerah-daerah lainnya. Tadi disampaikan oleh Dirut Pelindo mengenai potensi-potensi perikanan. Ada 800.000 ton sebelah sini, kemudian sebelah utara ada 1,2 juta ton. Kemudian agak di selatannya ada 2,6 juta ton. Saya kira Ambon New Port ini memang harus tandasnya.
Untuk diketahui, sebelum mengunjungi dan meninjau pelabuhan Yosudarso serta berdialog dengan para pelaku usaha perikanan, Kepala Negara terlebih dahulu meninjau jalannya proses vaksinasi massal yang digelar bagi para petugas atau pekerja publik di pelabuhan yang terdiri atas pegawai dari PT Pelni, PT Pelindo, dan KSOP atau Kantor Kasyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan. Sebanyak 270 orang yang terdiri atas warga lanjut usia, tokoh agama, tenaga pengajar dan kependidikan, serta pekerja publik mengikuti vaksinasi massal yang digelar di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Leimena di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Presiden Jokowi turut meninjau pelaksanaan vaksinasi massal tersebut. Sekitar 50 orang tengah mengikuti jalannya proses vaksinasi saat kedatangan Presiden di lokasi tersebut. Pagi hari ini saya datang ke Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena di Kota Ambon yang di pagi hari ini dilaksanakan vaksinasi terhadap pelayan publik, terhadap lansia, terhadap tokoh-tokoh agama yang tadi disampaikan oleh Gubernur bahwa di seluruh provinsi Maluku telah divaksinasi. Presiden Joko Widodo berharap agar proses vaksinasi tersebut dapat terus berjalan dengan lancar agar target pembentukan kekebalan komunal dapat segera tercapai. Untuk diketahui, berdasarkan data per 24 Maret 2021, sebanyak 59.100 stok dosis vaksin COVID-19 atau Sinovac dan AstraZeneca telah tersedia di seluruh wilayah di Provinsi Maluku. Sebanyak 12.564 atau 83,16% tenaga medis dan kesehatan di Provinsi Maluku yang menjadi prioritas awal vaksinasi massal telah memperoleh dosis vaksinasi pertama. Dari jumlah tersebut, 10.563 diantaranya telah menerima dosis kedua vaksin. Saat ini, Provinsi Maluku tengah memulai pelaksanaan vaksinasi massal tahap selanjutnya dengan menyasar pada 116.337 warga lanjut usia serta 174.805 pekerja dan pelayan publik. Bersamaan dengan peninjauan vaksinasi tersebut, Presiden Joko Widodo turut meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Leimena yang merupakan RSUP pertama di kawasan Indonesia Timur. Presiden sangat berharap agar kehadiran RSUP Dr. J. Leimena tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia bagian timur, utamanya di Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Ini adalah rumah sakit yang sangat besar, sehingga kita harapkan Indonesia bagian timur bisa dilayani di Rumah Sakit Dr. J. Leimena ini, tandasnya.